Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih untuk Bapak Waalaikumsalam dan Ibu, warahmatullahi rekan-rekan wabarakatuh. semua yang Waalaikumsalam. sudah hadir pada sesi pranks edisi ke-104 pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Sidik yang akan menjadi moderator pada sesi pranks pada malam ini untuk mendampingi Pak Eri Prasetyawan untuk membawakan materi dengan judul 13 Critical Reasons Why Projects Fail and How to Prevent. Ya, seperti yang sudah diinformasikan, sesi nantinya akan dibawakan dengan dalam bahasa Indonesia, sehingga nanti silakan apabila dari rekan-rekan semua ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung menyampaikan pada kolom chat, ya. Kemudian nanti pada saat pemaparan dari Pak Eri sudah selesai, bisa nanti diadres oleh Pak Eri untuk jawaban-jawabannya. Ini seperti itu. Nah, sebelum kita mulai pada malam hari ini, eh, saya akan membacakan sedikit profil dari Pak Eri Prasetyawan yang akan menjadi pemateri pada malam hari ini. Beliau adalah CEO dan owner dari PT Pranama Pembelajar Indonesia, ya, atau pelatihan sdm.com. Kemudian beliau berprofesi dan berkegiatan sebagai trainer, consultant, book author, business coach di PT Pranama Pembelajar Indonesia. Sebelum menjadi trainer dan consultant, beliau merupakan consultant dan system integration delivery and competency center Southeast Asia untuk multinational company. Kemudian juga Pak Eri pernah menjadi Head of Project Management Office di sebuah multinational company. Kemudian juga pernah menjadi Program Director di multinational company dan juga World Class Project Manager Marquis Hughes and He. Jadi seperti yang mungkin kita bisa sama-sama lihat, pengalaman dan track record Pak Eri sudah malang melintang di bidang project, program, dan portofolio, yang mana tentunya rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini juga merupakan bisa dibilang member ataupun memiliki antusiasme terhadap project management, sehingga tentunya malam hari ini dengan topik yang akan dibawakan, harapannya juga rekan-rekan bisa berpartisipasi aktif, ya, dengan memberikan pertanyaan, kemudian juga nanti mungkin apabila ada hal-hal yang ingin didiskusikan bisa disampaikan. Oke. Nah, namun sebelum itu ada beberapa hal yang perlu disampaikan juga. Semua partisipan nanti akan di-mute, ya, untuk supaya tidak mengganggu pada saat pemaparan dari Pak Eri. Kemudian juga video juga nanti akan di-turn off, ya, supaya nanti fokusnya hanya pada pemateri. Kemudian apabila ada pertanyaan seperti yang tadi sudah disampaikan, bisa di-put di chat box, ya. Kemudian nanti saya sebagai moderator juga akan menyampaikan, ya, kepada Pak Eri supaya nanti bisa diadres pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian sesi ini di-record, kemudian presentasi nanti akan di-share juga kepada para partisipan setelah sesi ini selesai. Kemudian akan ada e-certificate yang didistribusikan kepada seluruh peserta yang menghadiri sesi ini. Khusus untuk member dari PMI Indonesia Chapter, untuk video nanti akan berlaku auto submission. Jadi nanti tidak perlu untuk memasukkan videonya secara manual ke dalam sistem PMI, tapi nanti secara auto akan sudah terklaim dan masuk ke dalam sistemnya PMI. Seperti itu. Kemudian video yang recorded juga akan di-share di YouTube channel di PMI Indonesia Chapter. Jadi nanti bisa di refer lagi untuk di masa-masa yang akan datang. Kemudian tentunya happy learning, and apabila ada feedback-feedback yang sebagai pembelajaran ataupun improvement bisa disampaikan kepada kami di akhir acara. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Pak Eri. Silakan Pak Eri. Baik, terima kasih Mas Sidik ya. Apakah suara saya bisa Bapak Ibu dengar dengan baik? Kalau bisa mungkin bisa dikasih tanda jempol atau lambaian tangan begitu. Oke, bagus ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua dan terima kasih juga buat PMI Chapter Jakarta ya. Ini luar biasa, 121 orang malam-malam masih ingin
belajar, ya. Saya berhadapan dengan orang-orang luar biasa seperti Anda semua. Jadi saya sangat senang sekali. Selamat datang Bapak Ibu teman-teman di Ranks yang ke-104. Kita akan belajar bersama mengenai 13 sumber kegagalan proyek dan bagaimana kita mencegahnya, ya, mengpreventnya. Nah, ini Bapak Ibu teman-teman sedikit bercerita bahwa ini kebanyakan eh, merupakan pengalaman yang pernah saya alami, ya. Terima kasih ya sudah memberikan konfirmasinya kalau suara saya cukup jelas diterima. Oke, ya, jadi kebanyakan ini nanti akan lebih banyak mengenai pengalaman pribadi gitu ya. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sekarang dan mungkin ke depannya akan menghandle atau memanage proyek. Saya mohon izin Bapak Ibu teman-teman ya, tapi saya buka dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat malam semuanya. Ya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ya, izin sharing teman-teman ya, Bapak Ibu. Oke, kita mulai saja. Jadi 13 critical reason why project fail, ya, and how to prevent it. Yang pertama adalah ya kembali mengenai orang yang tepat ya. Yang pertama, alasan pertama adalah the right man on the right place at the right time. Jadi kurang tepatnya menunjuk orang yang tepat sebagai project manajernya di project yang berjalan. Karena project itu banyak risiko ya. Atau risikonya sebagian besar berisiko tinggi. Karena itu berisiko, maka dari itu kita harus mengelolanya dengan orang yang punya apa? Punya knowledge set, skill set, kemudian tools and tool and technique set yang memadai. Kemudian yang kedua adalah kegagalan melibatkan sebanyak mungkin stakeholder di fase awal, terutama ya initiation dan di fase perencanaan. Nah, mengapa kok kita harus melibatkan atau paling tidak mengidentifikasi di initiation ya stakeholder ini? Yang pertama karena hal yang harus kita lakukan di perencanaan itu selain integration, setelah integration manajemen adalah scope. Di mana scope itu ada 4 ya. Scope itu ada product scope, ada project scope yang kita kenal, kemudian ada compliance scope atau governance scope, yang terakhir adalah benefit expectation scope. Nah, benefit expectation scope ini datangnya dari stakeholder ini. Jadi kalau kita tidak mengidentifikasi di fase initiation, berarti nanti akan ada scope creep, ya, terutama dari sisi benefit expectation dari stakeholder. Nah, ini yang mandatory harus dilakukan di fase initiation ya. Setelah kita mendapatkan assignment dari perusahaan, ya, kita hal pertama yang harus kita lakukan adalah untuk melibatkan ya, stakeholder ini sejak awal. Supaya kalau ada perubahan, ya cost-nya tidak eksponensial, ya, ada karakteristik yang apa grafik itu ya di PMBOK itu jelas sekali bahwa kalau ada perubahan setelah perencanaan atau fase eksekusi, itu cost yang harus ditanggung adalah eksponensial. Dan kebanyakan perubahan itu terjadi karena kurangnya mengengage stakeholder ini di 2 fase awal. Kemudian yang ketiga, kurang mendapatkan perhatian dan support dari level atas, ya, tidak hanya pada saat awal, tapi juga sepanjang life cycle project. Nah, bagaimana supaya nanti kita mencegah bagaimana hal ini uh, tidak terjadi di proyek kita. Kemudian yang keempat adalah kurangnya komunikasi atau meeting secara rutin dan reguler. Ya, pendek katanya adalah karena kurangnya komunikasi. Ya. Jadi komunikasi ini sangat penting banget Bapak Ibu ya. Kalau ada di PMPOK itu hanya menyebutkan 11 interpersonal communication, interpersonal skill ya, kompetensi.
Ya, salah satunya adalah komunikasi. Dan komunikasi ini adalah menurut PMI sendiri 90% pekerjaannya project manager itu berkomunikasi. Menurut Carnegie Institute ya 85% ya kesuksesan seseorang itu tergantung dari kemampuan mereka berkomunikasi. Gitu ya. Nah, kenapa kok komunikasi ini sangat penting baik di PMI maupun di dalam kalau Carnegie Institute bilang di dalam kesuksesan kehidupan seseorang? Karena komunikasi ini disebut juga mother of skill, gitu ya. Mother of skill. Semua skill yang harus kita kuasai ya atau yang kita bisa namakan skill buat pengembangan sumber daya manusia itu memerlukan komunikasi. Ya, kita mau leadership, kita harus melakukan komunikasi. Kita mau ngelamar pekerjaan, kita mau apa namanya uh, memanage sesuatu, gitu ya. Kita mau negotiation, kita mau sales sama marketing, itu semua perlu komunikasi. Jadi makanya komunikasi ini disebut mother of skill. Kemudian kurang jelasnya perencanaan. Jadi kita harus minimal ada 10 plus HSE ya, 10 manajemen area yang kita harus buatkan perencanaan di project management plan gitu ya, plus HSSE. Nah, nanti akan kita perjelas satu persatu bagaimana mencegahnya. Kemudian terlalu banyak proyek dalam satu waktu atau kurangnya sumber daya yang memadai. Nah, ini sering terjadi. Bagaimana kita bisa mencegahnya? Ya, apalagi dengan sekarang ini banyaknya informasi ya, banyaknya data yang kemudian membanjiri di lini masa kita ya. Jadi kalau kita ngomongin informasi sama data itu ada 4 V ya. V yang pertama adalah apa? Volume. Yang kedua adalah velocity atau kecepatan. Yang ketiga adalah mengenai variety. Ya. Nah, volume dan apa namanya kecepatan data ini semakin lama semakin cepat, Bapak Ibu ya. Semakin lama semakin cepat. Sehingga itu menjadi tuntutan bagi kita untuk belajar dengan fast track. Karena banyaknya informasi, ada AI, ada ChatGPT, ada Google, ya, semua apa menawarkan banyak sekali informasi. Karena kita sering juga harus bisa menguasai dengan cepat. Ya, itu nanti akan kita bahas satu persatu bagaimana mencegahnya. Nah, kemudian project manager tidak berani realistis. Dia ikut-ikutan ke orang marketing, yaitu optimistis gitu ya. Jadi tugasnya marketing memang optimistis, tugasnya project manager harus realistis. Nah, bagaimana supaya project manager itu realistis gitu ya. Nah, karena fungsinya kalau orang marketing dan sales itu adalah ya mendorong melaju ya dengan gas istilahnya seperti menginjak gas. Kemudian project manager itu harus penyeimbang dan ngomong harus realistis gitu. Jangan sama dua-duanya quote unquote optimistis atau bahkan bombastis gitu ya. Itu yang akan menjadi sumber kegagalan project yang kita jalankan. Kemudian tidak adanya change management system atau kurang propernya change management system. Nah, itu nanti apa saja change management system minimal yang harus kita persiapkan supaya kita bisa mencegah ini. Kemudian kurang fleksibel, terlalu rigid. Bahwa sebuah proyek itu walaupun kita sudah mengengage stakeholder di awal sebaik mungkin, sebisa mungkin, semaksimal mungkin, anyhow tetap ada perubahan di tengah-tengah itu. Ya. Tidak bisa kita hindari. Itu dari faktor yang rutin. Gitu. Mungkin ada faktor-faktor lain yang unpredictable atau uncertain. Nah, kita sebagai project manager juga harus bisa fleksibel untuk mengakomodir itu dengan uh, governance dan compliance yang seharusnya. Berikutnya adalah project manager menjadi babysitter ya, buat timnya. Nah, karena timnya kurang mandiri, kurang bisa diandalkan. Nah, ini berkenaan juga dengan terlalu banyaknya proyek juga ya dan ketidaksiapan sumber daya manusia gitu ya. Nah, karena banyak sekalinya informasi dan juga data yang harus kita proses di dunia korporasi maupun bisnis sekarang ini.
Kemudian kalau kita menggunakan tool dan software sekarang ya, project management itu belum terintegrasi. Terintegrasinya baik itu visibility yang vertikal dari atas ke bawah maupun horizontal. Nah, itu kurang terintegrasi sehingga malah kerepotan untuk menggunakan beberapa tools yang belum terintegrasi. Ya, baik itu ke ERP maupun CRM ya, kalau itu ada kedua-duanya punya itu ya. Jadi kemudian bisnis proses manajemennya juga belum terintegrasi. Kemudian tidak menentukan ukuran dan kriteria kesuksesan proyek. Ya, ya, nah ini perlu betul-betul seorang project manager tahu benar apa itu KPI atau misalnya OKR gitu ya. Sekarang banyak yang pakai OKR ya. Nah, kemudian apa kriteria-kriterianya? Baik kriterianya itu bisnis juga tadi ya. Kriterianya scope, produk, bisnis atau project dan juga compliant dan benefit expectation. Kemudian tidak melakukan risk management yang memadai. Nah, saya pernah mengaudit proyek-proyek yang cukup besar, Bapak Ibu. Saya pernah mengaudit proyek ya ISO Project Management 21500 untuk proyek BP Migas Tangguh ya. Total nilainya 120 triliun. Kemudian juga Balikpapan RDMP 2 tapi terganjal pandemi jadi sampai sekarang belum jadi, sedianya sudah akan mengaudit itu. Kemudian kita belajar dari bus kita, kereta cepat kita. Kereta cepat kita itu over budget sekitar 30-33%. Yang jelas itu over budgetnya 27 triliun dari 81 triliun ya. Jadi membengkak jadi 108 triliun. Ya, faktor utamanya ada satu faktor besarnya karena ya bisa dibilang risk manajemennya kurang memadai. Kurang memadainya gimana? Kurang memadainya tidak menghitung mengenai risk cost dan profiling risiko. Ya, apakah risikonya itu termasuk tinggi, sedang, atau rendah. Dan kemudian mereka bisa saja profiling itu muncul dari top down, bukan bottom up. Ya, itu satu. Ya. Yang kedua, kalau proyek besar, tidak hanya sampai ke primary risk management. Seharusnya sampai ke secondary risk management. Ya. Nah, itu 13 sumber kegagalan proyek atau alasan mengapa kok proyek itu kurang efektif atau mencapai kegagalan. Nah, bagaimana kita akan berusaha mencegahnya? Yang pertama adalah the right man on the right place. Ya. Menerapkan sistem dikduk ya. Biasanya ya, atau kebanyakan mereka yang salah untuk di poin satu ini adalah karena duduk gitu ya. Duduk dulu baru dididik. Saya pernah mengalami di perusahaan tempat saya bekerja waktu itu dan kita menerapkan sistem dikduk gitu ya. Dikduk itu kita harus lulus dulu, duduk dididik dulu, certify dulu ya, baru kita bisa dipromosikan. Kemudian memberikan knowledge ya, skill dan tool juga teknik set yang memadai. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan sertifikasi. Jadi sertifikasi itu adalah requirement minimal buat seorang project manager. Nah, kalau mau menjadi istilahnya apa yang bisa ready to use gitu ya. Yang saya sering juga ditanya oleh teman-teman HRD gitu ya. Pak, mengapa kok saya sudah mensertify PMP dari project manager saya, tapi kok rasanya belum memenuhi satisfy-nya company gitu ya. Nah, kalau dalam the six step to become world class project manager, saya menulis buku itu ya. Certification itu baru 1 dari 6 ya, 1 dari 6. Jadi sertifikasi PMP itu 1 dari 6 untuk menuju the world class project manager. Oke, kemudian cara mencegahnya berikutnya adalah ya kita harus memiliki ya behavior, motivation, ya habit, attitude, environment dan evaluation. Karena begini, Bapak Ibu teman-teman, yang namanya kinerja, ya performance itu ada 7 aspek. Ya. Kinerja itu akan bagus kalau seseorang tersebut punya knowledge yang memadai, kemudian skill yang memadai, motivasi yang memadai, habit yang memadai, kemudian communication yang memadai, environment yang memadai, dan evaluation yang memadai. Jadi kalau kita itu project manager, kemudian kita pengen tim kita perform,
ya kewajiban kita untuk menyediakan 7 hal itu. Karena itu syarat untuk ya kita bisa berkinerja dengan baik. Nah, kita harus memfasilitasi dan memenuhi 7 itu. Baru kita bisa menuntut kinerja. Ya. Jadi ada 7 hal yang harus kita penuhin sebelum kita menuntut kinerja kita baik. Ya, ini terapkan 7 komponen kinerja yang tinggi. Oke, kemudian yang kedua, kegagalan untuk ya melibatkan sebanyak mungkin stakeholder. Mungkin ini diawali dengan kita tidak mengidentifikasi dengan memadai. Ya. Nah, kita harus melakukan identifikasi stakeholder pada saat fase inisiasi. Mengumpulkan benefit expectation dari masing-masing stakeholder yang ini merupakan nanti adalah satu hal yang harus kita breakdown di BBS. Ya. Satu scope yang harus kita breakdown. Apa expectation benefitnya. Kemudian dari benefit itu, benefit expectation urutannya, kemudian kita cari requirement-nya untuk memenuhi benefit expectation tersebut. Ya, sebentar saya aktifkan highlight saya biar mudah untuk diikuti ya. Kemudian requirement, ya. Kemudian baru kita masuk ke WBS. Ya, untuk bisa memenuhi requirement itu kita melakukan pekerjaan apa, gitu ya. Kemudian kita baru scope management. Nah, pentingnya untuk mengidentifikasi stakeholder itu di awal tidak hanya untuk scope. Nanti pada saat kita project management plan sampai ke risk planning itu ada yang dinamakan dengan resource, ya, sumber dari risiko. Sumber dari risiko itu tidak hanya apa, tapi juga siapa. Dan sering sekali stakeholder itu menjadi sumber risiko dari proyek kita. Gitu ya, itu pentingnya kita mengidentifikasi stakeholder dari awal. Ya, pertama untuk scope, nanti kemudian berikutnya setelah schedule, ya budget, kemudian quality dan seterusnya, habis setelah communication resource masuk ke risk, kita harus punya ya data mengenai resource, ya sumber dari risiko yang akan kita hadapi pada saat kita implementasi proyek kita. Ya, dan sering sekali stakeholder itu jadi sumber risiko. Oke, yang ketiga, kurang mendapatkan perhatian dari level atas, ya. Nah, ini kita harus membuat dan membakukan bisnis proses sistem manajemen BPMS, ya, yang mendukung praktek kita project management, ya, di mana bisnis proses kita, ya, bisnis proses kita levelnya lebih atas daripada project management proses atau metodologi, ya. Nah, jadi harus kita align-kan antara bisnis proses end to end di tempat kita ya, bekerja. Kemudian kita align-kan dengan project management metodologi dengan asumsi bahwa kita sudah punya project management metodologi. Dan banyak perusahaan yang belum punya project management metodologi. Walaupun sudah punya banyak ya project manager yang PMP atau sertifikat yang lain. Oke, yang ketiga adalah membuat struktur organisasi proyek yang menempatkan dan memunculkan nama dan posisi manajemen atas, yaitu project sponsor, project steering committee, dan resource owner di dalamnya. Karena ini masalah psikologis. Kalau kita buat struktur organisasi project, kemudian nama-nama orang yang duduk di manajemen atas itu tidak muncul di sana, secara psikologis mereka tidak merasa terbeban untuk mensupport atau untuk memfasilitasi atau untuk terlibat aktif sampai akhir. Ya, jadi ada dari sistem, kemudian ada dari standar. Sebenarnya kalau untuk membuat struktur organisasi proyek yang memadai ini, itu sebenarnya ada standarnya. Ya, jadi better practice-nya, karena kita sudah beralih dari best practice ke better practice gitu katanya. Better practice-nya ada double triangle. Ya, itu yang paling kesuksesannya potensinya tinggi. Double triangle dari struktur organisasi itu. Jadi triangle yang pertama adalah adanya project manager, adanya project sponsor, adanya steering committee, sama project manager. Itu triangle yang pertama. Ya, triangle kedua adalah fungsi yang mewakili fungsi-fungsi penting di dalam project, yaitu project manager sendiri, kemudian ada manajer teknis dan manajer komersial. Itu triangle kedua. Dan 5 fungsi ini harus duduk di CCB, ya, Change Control Board.
Nah, ini cara mencegahnya kita baik secara sistem maupun dari struktur organisasi, itu kita bisa mengengage manajemen atas untuk terlibat dari mulai initiation sampai ke closing. Seluruh life cycle-nya dari project management. Oke, kemudian kurangnya komunikasi atau meeting secara rutin atau reguler. Kita harus menjadwalkan meeting rutin ya dengan 5W ya dan 2H ya, what, who, why, where, when, how, dan how many. Ya, ya, how many-nya itu termasuk berapa kali kita harus meeting dalam 1 bulan gitu ya. Kemudian bagaimana kita akan komunikasikan hasil-hasil meeting gitu ya. Buat notulen meeting secara konsisten ya, dan juga ya, punya standar seperti apa. Adakan ad hoc meeting untuk sesuatu yang urgent. Ya, kalau perlu, kalau misalnya proyeknya itu besar ya dan sangat kritikal, dan kita harus punya apa yang disebut dengan war room. Jadi tiap hari kita duduknya di war room, jadi supaya kita bisa intensif untuk berkomunikasi dan meeting untuk berperang melawan target. Ya, nah ini saya berdasarkan pengalaman saja ya, kalau kita bingung dengan agenda meeting, ya agenda meeting yang better practice gitu ya, itu disingkat dengan SPIOR. SPIOR ini adalah pola pikir bawah sadar manusia. Jadi kalau orang itu membaca laporan atau membaca atau ikut meeting, itu dalam pikiran bawah sadarnya itu akan bertanya, apa pentingnya meeting ini gitu ya. Maka dari itu, pertama kita harus ngomongi situasi. Situasi itu apa? Situasi itu adalah status proyek. Ya. Jadi kalau situasi itu ada progres, ada status, ada forecast. Itu standar laporan internasional project management ya. Ada 3 ya. Progres, status, sama forecast. Itu namanya situation. Nah, kalau progres, status, sama forecast-nya itu tidak green atau tidak hijau ininya ya, pencapaiannya itu berarti ada problem. Selanjutnya kita membahas problemnya apa. Ya. Nah, sebelum kita ngomongi solusi, kita ya kita amplitude problem itu dengan implikasi. Dampaknya apa? Seberapa parah sih? Seberapa besar dampaknya? Dampak negatif ya dari problem yang muncul. Ngapain kita nyari solusi kalau misalnya dampak problem itu tidak signifikan gitu ya. Nah, makanya sebelum kita ngomongi solusi, kita harus menjelaskan seberapa besar dampak negatifnya kalau problem itu tidak ditangani. Ya, ini dari sini kita bisa memakai data dan angka ya yang memadai ya. Semua pakai data dan angka karena sekarang kita harus berdasarkan data, angka dan fakta. Solusinya, opsinya apa saja dan kemudian jangan lupa kalau opsinya lebih dari satu, otomatis Anda harus bisa membuat rekomendasi mana dari yang harus kita lakukan lebih dulu dan kemudian. Nah, ini sebagai project manager itu merupakan tanggung jawab utama di situ untuk bisa Anda membuat rekomendasi dari setiap opsi solusi. Apalagi kalau bos Anda itu ada orang dominan ya, orang dominan. Orang dominan itu ya, maunya kita tidak hanya memberikan problem, tapi kita memberikan solusi dan rekomendasi. Ya, kita harus tahu setiap stakeholder itu punya apa namanya kepribadian tipe apa. Itu penting ya, karena nanti di risk management kita akan ada yang disebut dengan risk apathy. Risk apathy itu berkenaan dengan kepribadian orang yang mengambil risiko atau mengambil keputusan. Oke, yang kelima adalah kurang jelasnya perencanaan. Ya, comprehensive project management plan dan juga melakukan baselining. Lakukanlah comprehensive project management ya. Nanti saya akan tambahkan comprehensive ini seperti apa. Minimal mencakup ya manajemen area, project management area ada 10 plus HSSE ya, health, safety, security dan environment. Kemudian hindari scope creep ya dengan 4 main scope yang harus Anda WBS-kan, breakdown-kan nanti ya. Ada product scope, ada project scope, ada governance scope atau compliance scope, kemudian ada benefit expectation scope.
Nah, ini adalah level kedua dari setiap breakdown structure, gitu ya, mencakup empat hal besar ini. Kemudian buatlah risk profile. Ya, ini yang sering kita ini buatlah risk profile. Nanti akan saya detailkan pada saat nanti di apa sebab-sebab yang mengenai risiko. Ada high, medium, dan low. Seringnya kita risk profiling itu top down, ya, dan itu akan menyalai karakteristik dari risiko. Nah, komprehensif itu adalah, ya, kita harus perjelas dengan included dan excluded. Di dalam setiap project management plan dan baseline, ya, seperti apapun penjelasan kita mengenai scope itu, kemudian sering sekali masih ada scope-scope di gray area atau di border area antara parties, ya. Mungkin kita dengan customer atau kita dengan kontraktor misalnya atau subkontraktor. Nah, Anda harus perjelas lagi included-nya apa di project ini atau di fase ini, kemudian excluded-nya apa saja. Nah, ini cara mencegah supaya, ya, kurang jelasnya perencanaan ini akan menjadi jelas. Ya, Anda harus selalu menambahkan apa included-nya, apa excluded-nya di dalam project management plan pas di sub item scope, ya, scope planning. Kemudian yang keenam, terlalu banyak proyek dalam satu waktu, kurangnya sumber daya yang memadai. Ini semakin lama semakin nggak bisa kita hindari, Bapak Ibu teman-teman. Tuntutan itu akan semakin lama untuk multitasking dan multi skill. Nah, bagaimana kita mencegahnya? Ya, yang pertama kita harus melakukan klasifikasi proyek. Jangan hanya punya satu kelas proyek. Ini klasifikasi proyek itu bagus nanti untuk kita, ya, resource leveling, resource allocation gitu ya. Nah, kemudian mapping target short dan medium term dengan kelas project ini gitu ya. Jadi misalnya begini, tahun depan itu orang sales sama orang marketing targetnya misalnya 100 miliar. Nah, kalau kita cuman punya satu kelas project, kita nggak akan kesulitan. Kita akan kurang berapa orang dan butuh berapa orang. Tapi kalau misalnya kita punya, ya, project kita itu kelas A, kelas B, kelas C, misalnya 3 kelas misalnya. Ya. Jadi kan lebih mudah. Kalau misalnya 100 miliar itu, kita mau dapatkan project kelas A itu berapa jumlahnya? Ya, kelas B berapa? Kelas C berapa? Ya, dari 100 miliar itu. Nah, kemudian kalau sudah tahu seperti itu, kelas A itu adalah misalnya project yang besar dan kompleks. Kalau besar dan kompleks, project manajernya dan resource-nya harus dedicated, misalnya. Ya. Tapi untuk kelas B, project manager dan resource-nya mungkin bisa kita metrik, ya. Kita satu orang atau satu project manager bisa menghandle misalnya lebih dari satu proyek yang kelasnya B, gitu ya. Demikian juga yang C misalnya, project manager itu bisa menghandle misalnya 3 atau 4 proyek yang kelasnya C. Jadi dari situ akan ketemu kita kurangnya berapa untuk tahun depan, ya. Tapi kalau kita nggak melakukan klasifikasi proyek, ya sulit kita akan menghitung resource-nya butuh berapa dengan target itu, ya. Kemudian melakukan alokasi sumber daya berdasarkan kelas proyek tersebut, ya. Jangan sampai kebalik-balik orang yang senior atau orang yang prinsipal itu menghandle proyek yang kelasnya C atau B. Atau sebaliknya, ya, orang yang junior atau baru experience menghandle proyek-proyek yang A kelasnya. Ya, nah itu pentingnya. Nah, kemudian lakukan alokasi sumber daya berdasarkan urgent dan important. Nah, kalaupun toh ini tidak kurang efektif, saya bisa menambahkan satu hal lagi, Bapak Ibu teman-teman. Ya, kita harus belajar dengan fast track, menguasai apapun yang harus dikuasai dengan mengalokasikan dengan memakai metode Pareto, ya, mengalokasikan 20 sumber daya kita, waktu kita, usaha kita untuk mendapatkan 80 dari esensi sebuah skill yang harus kita kuasai. Itu disebut dengan fast track. Ya. Jadi bagaimana how to learn itu akan lebih penting daripada what to learn, ya. Bagaimana kita menguasai sebuah skill, sebuah knowledge, ya, tools dan teknik set lebih cepat daripada kebutuhan atau paling tidak bisa mengimbangi kebutuhan. Yang ketujuh, tidak berani realistis, ya. Nah, ini harus kita ini mindset, ya, mindsetnya itu yang dulu ini yang saya alami. Marketing itu memang kerjaannya adalah optimis, ya, kerjaannya ngegas terus gitu ya. Atau bahkan seringkali atau
dikatakan kadang-kadang bombastis gitu ya. Nah, project manager itu harus realistis. Dan realistis nggak gampang. Nah, bagaimana supaya project manager realistis? Ya, tidak boleh memakai teknik estimasi yang top down dan analog atau analog ya. Harus ahli dalam bidang bottom up untuk mengestimasi sehingga realistis ya. Kemudian juga harus ya risk based management. Risk based management. Bagi teman-teman yang di BUMN ya, Kementerian BUMN tahun lalu 2023 mengeluarkan sebuah peraturan kementerian ya nomor 2 tahun 2023. Itu isinya sebagian besar ya mengharuskan bahwa setiap bisnis dan aktivitasnya di BUMN itu harus di-manage by risk. Ya, di situ cukup komprehensif. Saya sudah lumayan membaca, banyak membaca. Nah, saya waktu itu menjadi konsultan untuk sebuah corporate action di BUMN. Sehingga itu sesuatu yang mandatori untuk berpikir atau membuat risk management dari corporate action tersebut. Nah, bagi teman-teman yang berkenaan dengan BUMN atau apalagi bekerja di BUMN, saran saya Anda mandatori untuk cepat belajar membaca ini dan menguasai ini ya. Peraturan Kementerian BUMN nomor 2 tahun 2023. Oke, tidak adanya change management system. Nah, ini minimal kalau change management system yang pertama membuat sistem ya change management ya dan juga ada CCB-nya, change control board-nya. Ya, itu minimal ya, minimal standar yang juga direkomendasikan sama PMI. Kemudian juga membuat proses flow ya, CM, change CR sorry ya, ini change request maksud saya. Ya, atau change management request. Change request, template dan form harus sudah dibuat, harus sudah ada di dalam setiap proyek. Kemudian memiliki change request log untuk bisa tahu bahwa in one pager kita bisa mengontrol setiap change itu. Jangan sampai tersebar kemana-mana. Pokoknya jangan sampai kita tidak bisa mengontrol karena scattered ya, kita menyimpannya scattered. Makanya harus kita memiliki change log-nya. Nah, itu cara mencegahnya. Yang ke-9, kurang fleksibel atau terlalu rigid. Nah, ini pengalaman saya, kita harus membudayakan sesuatu tentang keterbukaan, transparansi. Ya, transparansi. Kemudian, ya, pahami dampak dari perubahan. Ya, kurang fleksibel itu karena takut adanya perubahan, terutama uncertainty dan risk. Setiap perubahan itu ada 3 konsekuensi. Yang pertama, opportunity. Opportunity ini muncul kalau kita 5W itu known, kemudian 2H itu known. Jadi known ketemu known itu opportunity buat kita. Tetapi salah satu dari 5W atau 2H itu kita unknown, itu risiko. Ya, ada risiko. Kedua-duanya itu unknown, antara 5W kita unknown, 2H itu how dan how many-nya kita unknown, itu uncertainty buat kita. Jadi risiko itu faktor known dan unknown. Makanya nggak bisa top down. Artinya kalau project itu nggak pernah kita lakukan, baru pertama kali kita lakukan, gitu ya. Kemudian kita mengambil top down risk itu 10% dari total nilai proyek atau total budget, itu nggak masuk karakteristik risiko. Karena karakteristik risiko, kalau kita nggak tahu, risikonya besar. Tapi kalau sudah kita sering melakukan proyek itu beberapa kali, kalau misalnya ya top down selalu 10%. Ya. Kalau untuk proyek yang baru 10% itu kurang. Tapi kalau untuk proyek yang sudah sering kita lakukan 10% itu berlebihan. Ya, makanya harus dihitung dengan bottom up. Ya, karakteristik risiko itu adalah known dan unknown. Sehingga nggak boleh pakai dot. Kompetensi continuous improvement. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kompetensi continuous improvement ini Bapak Ibu harus betul-betul tadi ya, bagaimana menguasai sebuah skill atau knowledge skill dan attitude-nya dengan fast track. Ya. Kemudian space for mistake. Ya, jadi kita memberikan suatu ruang untuk orang itu tidak takut untuk mengambil keputusan atau tidak takut untuk mengambil suatu action, suatu tindakan, gitu ya. Karena ketakutan itu akan membuat orang kurang fleksibel atau dia status quo atau rigid, ya, nggak mau berubah karena takut, ya. Karena mungkin
ada hukuman bagi orang yang melakukan kesalahan gitu ya. Nah, kita harus membuka ruang untuk orang bisa melakukan kesalahan. Ya, kalau dalam apa kuadran innovation atau itu yang disebut fast fail ya. Fast fail. Saya tadi baru memberikan materi mengenai apa namanya design thinking di bank digital di Indonesia yang ternyata dimiliki oleh Singtel, ya, Singapore Telkom, termasuk Grab dia punya saham di situ, Bapak Ibu. Saya baru tahu setelah saya ketemu dengan itu tadi, apa ada direktur finance di situ. Oke, project manager mengasuh bayi bagi timnya. Jadi timnya nggak independen, ya, nggak bisa apa ya, dependable ya, nggak bisa diandalkan. Nah, ini yang pertama yang harus dilakukan ya untuk mencegah itu ya men-speed up kompetensis. Apalagi zaman sekarang, Bapak Ibu teman-teman ya. Sekarang kita adalah apa? Competence war ya, kompetensi war. Nah, karena kenapa kompetensi war, Bapak Ibu? Karena kita ada di evolusi ekonomi yang keempat, which is evolusi ekonomi yang keempat itu adalah konseptual ekonomi. Konseptual ekonomi, konseptual driven ekonomi. Jadi ekonomi kita sekarang itu di drive dari konseptual. Konseptual untuk apa? Untuk memberikan added value. Siapa yang bisa memberikan added value lebih, ya end user atau customer akan mendatangi ke sana, gitu ya. Dan orang yang bisa memberikan added value lebih akan menang kompetisi. Nah, supaya kita bisa memberikan added value, kita harus kuat di konseptual, ya. Supaya kita konseptual, kita harus punya kompetensi yang apa? Cross disiplin ya, cross area. Kemudian kita melakukan coaching. Melakukan coaching itu pada saat kita menghadapi ya tim kita yang skillnya rendah dan motivasinya rendah. Kita lakukan coaching. Ya. Kemudian setelah itu kita harus melakukan supporting atau counseling. Ini buat tim kita yang motivasinya rendah, skillnya yang tinggi. Kemudian mentoring itu dilakukan buat tim kita. Kalau kita ketemu tim kita yang dia skillnya rendah, tapi motivasinya tinggi. Nah, delegating itu harus kita lakukan manakala tim kita itu sudah ya skillnya tinggi dan motivasinya tinggi. Ya, apa bedanya antara coaching, mentoring, supporting, dan delegating? Nah, itu teman-teman, kenapa kok yang motivasinya rendah harus di coaching atau konseling? Ya, karena gini, kalau orang yang motivasinya rendah, itu yang terjadi dalam otaknya, dalam pikirannya itu terjadi alpha blocking. Alpha blocking itu adalah mind paralysis. Jadi pikirannya, otaknya itu lumpuh. Lumpuh apa? Nggak bisa komunikasi antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ya, sehingga kalau kita kasihkan statement, ya, kasihkan suatu kita tuturin gitu ya, kita kasihkan pernyataan itu biasanya ngeblok pikirannya karena alpha blocking karena dia motivasinya rendah. Nah, coaching sama supporting atau counseling itu dasarnya bukan memberikan pernyataan, tapi memberikan pertanyaan. Ya, alasannya itu tadi karena sedang alpha blocking. Alpha blocking kalau kita top down tuturin atau dikasih tahu, ya kita memberikan statement itu akan mental. Siapapun itu sudah uh, cara kerja pikiran manusia. Ya, makanya kita harus coaching sama counseling. Coaching sama counseling itu bagaimanapun tidak boleh memberikan pernyataan, tapi memberikan pertanyaan. Nah, ini adalah teknik-teknik dasar bagaimana empowerment. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah tools dan software project management belum terintegrated. Nah, yang pertama adalah kita harus benar-benar hati-hati banget dan harus komprehensif di IT blueprint kita. Ya, yang nantinya salah satunya adalah tools ya, PMIS, Project Management Information System atau Project Management Platform gitu. Itu bagian dari mungkin IT di sebuah perusahaan atau korporasi kita. Nah, jangan sampai ya IT blueprint itu seperti misalnya ada gambar arsitekturnya dari sebuah rancangan rumah gitu ya. Jadi kalau bayangkan kalau kita membangun rumah tapi nggak ada gambar arsiteknya, itu bisa tambal sulam gitu ya. Nah, tambal sulam kalau misalnya sebuah korporasi besar ya akhirnya apa? Akhirnya nggak terintegrasi atau sulit terintegrasi antara apa? Antara BPM, Business Process Management System, kemudian ERP, ya Enterprise Resource Plan-nya, kemudian CRM. Nah ini Bapak Ibu saya beberapa kali apa ya, memberikan training mengenai BP.
BPR ya, Business Process Reengineering, dan juga BPM gitu ya. Kemudian mereka banyak terjadi masalah gitu ke apa ketidak terintegrasian. Saya pernah memberikan materi mengenai digital transformation di sebuah uh, BUMN ya, ya asuransi inilah ya, asuransi yang tier 1 di BUMN. Kemudian saya bertanya, apa problem Anda di transformasi digital? Mereka mengatakan bahwa kami sudah terlalu banyak aplikasi ya. Dari saking banyaknya aplikasi dan nggak terintegrasi, itu setiap hari terbebani dengan keluar masuk dari login logout dari setiap aplikasi itu. Jadi malah membebani, bukan mempermudah. Ya, itu karena tidak punya IT blueprint yang komprehensif. Sampai ke kalau dalam hal ini di project management. Ya. Kemudian harus visibility-nya horizontal ya, semua unit termasuk resource owner, dan juga visibility-nya vertikal. Semua bisa transparan seperti itu. Ya. Nah, ini akan memudahkan bukan mempersulit akhirnya. Ya. Dan juga ini banyak sekali terjadi di perusahaan-perusahaan kebablasannya transformasi digital gitu ya. Tidak memikirkan IT blueprint dari awal yang komprehensif, kemudian tambal sulam, akhirnya ruwet banget di dalam ya. Banyak sekali termasuk instansi pemerintah. Informasi valid dari usernya yaitu istri saya pegawai negeri di DKI ya. Ya, itu mengkonfirmasi dari kegiatan saya di kelas menanyakan apa problem yang dihadapi setiap saya mengajarkan digital transformation. Oke, berikutnya adalah tidak menentukan ukuran dan kriteria kesuksesan project. Ya, nah kita harus paham ya di atasnya project management proses itu adalah bisnis proses ya. Kemudian kita harus memahami apa kriteria-kriteria bisnis supaya sukses ya yang diminta oleh perusahaan. Kemudian di level project kriteria paling tidak ada triple constraint. Ya, triple constraint ada apa? Scope, schedule atau time, kemudian budget. Atau tetra trade off. Ya, tadi tiga tadi ditambah dengan quality. Kemudian competing constraint. Nah, competing constraint ini ada 6 plus 1 Bapak Ibu ya. Tadi sampai quality, kemudian resource, kemudian risk, dan satu lagi adalah customer satisfaction. Kalau masih pakai customer satisfaction masih mendingan. Tapi kalau Anda pakai Net Promoter Score, NPS, itu yang agak lebih ini ya, lebih ketat. Ya. Kalau kalau Anda misalnya mengerjakan project yang berbasisnya itu services gitu ya, dan B2C, seperti tadi bank digital yang saya memberikan mengenai design thinking tadi, mereka pakai NPS, bukan pakai CSI ya. Bukan pakai Customer Satisfaction Index, tapi pakai Net Promoter Score. Nah, itu masih masih di areanya Customer Satisfaction. Beda lagi kalau pakai Customer Memory. Nah, itu lebih lebih sulit lagi Customer Memory. Ya. Nah, Customer Memory kalau betul-betul base-nya services gitu ya, base-nya adalah customer service, customer memory, ya, itu banyak dipakai oleh 10 perusahaan yang sekarang ini merajai dunia di uh, industri services ya, termasuk Singapore Airlines, termasuk Coachco, termasuk Zappos. Itu mereka nggak pakai CSI, bukan customer satisfaction, tapi mereka pakai customer memory ya. Customer memory ini, kalau customer satisfaction itu dari para Surama, kalau customer memory itu dari Daniel Kahneman ya, satu level lebih tinggi daripada customer satisfaction karena setiap tahun ini ada pemeringkat perusahaan yang berbasis services, yang menjual services, dan top 10-nya itu hampir semua menggunakan customer memory, bukan customer satisfaction. Tetapi di sini yang competing constraint ini masih pakai customer satisfaction ya. Oke, kemudian balance scorecard. Kita harus memakai balance scorecard, termasuk di dalam project. Waktu saya membuat KPI ya, Bapak Ibu teman-teman, kita pakai balance scorecard. Balance scorecard kan ada 4 ya, dari sisi apa finansial, angka ya, komersial gitu ya, atau dari sisi kemudian dari expectation-nya stakeholder, bisa seperti itu. Kemudian dari sisi proses internal, dari sisi customer, ya balance scorecard-nya yang harus kita ukur. Kemudian satu lagi dari sisi apa pengembangan sumber daya manusia ya, people development. Kemudian kita juga bisa memakai OKR juga ya, OKR, ya, Objective Key Result ya, dan KPI. Jadi kalau kalau
Google dan perusahaan besar itu sekarang sudah banyak yang memakai dua-duanya, yaitu OKR dan KPI. Tidak hanya KPI saja. Oke, tidak melakukan risk management yang memadai, ya, bottom up risk cost, ya. Sering sekali kita hanya sampai ke qualification, tidak sampai ke quantification. Quantification pun yang dihitung adalah inherent risk, ya. Kemudian cost of mitigation, ya, dan juga risk residue. Itu harus dihitung. Jadi yang namanya risk cost itu adalah cost of mitigation ditambah dengan risk residue. Ya, kemudian juga resource ini tadi, apa dan siapa. Tidak diidentifikasi dari awal. Makanya urutannya kalau kita mengidentifikasi stakeholder adalah nanti untuk mengenai resource ini. Karena resource ini adalah apa dan siapa. Kemudian kita harus memprofile risk profile itu apakah high, medium, atau low. Kalau kita membuat risk cost-nya itu selalu top down, ini nggak ketemu high atau medium atau low. Karena selalu segitu, 10%, 10% terus gitu. Apakah 10% itu high, medium, atau low? Nggak bisa nggak bisa dihitung. Tapi kalau Anda menghitungnya bottom up, ya, bottom up, Anda ketemu risk cost-nya, kemudian dibandingkan dengan total nilai proyek atau budget proyek, itu berapa persen antara risk cost tadi dengan total nilai proyek, gitu ya. Nah, dari situ kita punya severity. Kalau misalnya lebih dari 10%, itu pasti high profile. Kalau high, dari hari pertama kita implement, ayo hati-hati, jangan nggak serius, harus serius gitu ya. Kemudian kalau misalnya antara 5 sampai 10% ya masuk medium. Ya, kemudian low misalnya di bawah 5%. Itu kalau misalnya proyeknya kecil. Kalau proyeknya besar, ya severity ini ya range ini harus lebih kecil. Misalnya kalau untuk low itu untuk proyek yang besar sekali di atas 10 triliun, mungkin 1 sampai 3% itu masuk low karena 3% dari 10 triliun udah gede loh. Ya, apalagi 100 triliun. Gitu ya. Nah, kemudian kalau medium itu 3 sampai 5%. Ya, di atas 5% itu sudah high kalau untuk proyek-proyek yang besar. Makanya klasifikasi proyek itu penting juga untuk tahu apa range-nya mengenai risk profile ini. Nah, kemudian risk apathy, risk toleran, dan risk limit. Apakah 3% itu masuk risk apathy, risk toleran, atau risk limit dari pengambil keputusan? Dan ini mandatori harus dilakukan. Dan peraturan BUMN, Menterian BUMN tahun 2023 ini sudah ada untuk menghitung ini. Dan risk apathy, risk tolerance, sama risk limit ini, kecuali kita harus tahu mengenai profile ini dan percentage-nya, kita juga harus tahu personality orang yang mengambil keputusan. Orang dominan itu adalah risk limitnya tinggi, besar risk limitnya, risk tolerance dan risk apathy-nya. Tapi orang steadiness itu risk apathy-nya kecil karena dia takut risiko. Nah, apa jadinya kalau pengambil keputusan kita, pengapprove budget kita, project sponsor kita adalah orang yang punya personality itu steadiness. Ya, keputusannya lama. Ada kemungkinan project kita berisiko untuk terlambat beberapa hari. Karena semuanya akan mundur. Ya, kita nggak bisa buat PO, kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau budget belum di-approve. Nah, itu juga harus diantisipasi. Ya. Nah, itulah pentingnya kita mengidentifikasi dengan komprehensif, ya, siapa saja stakeholder kita bisa jadi itu akan menjadi sumber risiko tanpa mereka sengaja gitu ya, karena itu bisa saja adalah sesuatu nature yang mereka punya. Nah, kemudian untuk proyek yang besar itu harus sampai ke secondary risk, harus dihitung ya. Ini balik lagi prosesnya dari awal menghitung ya, nggak cuman hanya sampai ke qualification, tapi quantification pun inherent dihitung, kemudian mitigation cost dihitung, kemudian risk residue dihitung, kemudian apakah mitigation yang kita lakukan di primary risk management kita menimbulkan risiko baru. Ya, kalau itu menimbulkan risiko baru, kita harus menghitung secondary risk-nya sampai ke secondary risk cost-nya berapa. Nah, itu di total. Itu kalau proyeknya besar. Ya, pada waktu saya di briefing untuk mengaudit sebuah proyek yang besar dari ISO, itu mengharuskan seperti itu. Jadi kalau proyek yang besar, itu harus sampai ke secondary risk management. Ya. Nah, kalau tidak, ya akhirnya apa? Ada catatan di hasil
audit tersebut. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, kayaknya pas banget waktunya 55 menit atau 60 menit ya. Materinya sudah selesai, itu sharing dari pengalaman yang pernah saya alami, Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan atau ketidakstandaran yang atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu hadapi karena ini adalah case by case kebanyakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita diskusi. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Sidik. Baik, Silakan Mas terima Sidik. kasih banyak Pak Eri, luar biasa ini wisdom dari mungkin puluhan tahun apa namanya berkarya dan malah melintang di bidang project management, kira kurang lebih disampaikan dalam sesi pada malam hari ini dan sangat terlihat bahwa apa atensi dari peserta saat ini ada 199 orang yang bergabung dengan kita Pak, luar biasa. Itu Wah, sangat-sangat luar biasa. Terima kasih. apa namanya sangat tertarik sekali dengan materi Bapak karena saya lihat memang topiknya sangat-sangat membumi Pak dan apa namanya sangat-sangat relate gitu ya kalau kata Gen Z itu sangat-sangat relate banget sama sama teman-teman semua ini yang mana memang pada antusias dengan project management. Nah, kita lihat Pak di kolom chat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Pak. Mungkin kita mulai dari yang paling atas dulu Pak. Nah, ini pertama dari Bapak Mark Leonardi. Ini kaitannya sama yang tadi Bapak sampaikan di awal mengenai marketing dan project management. Apakah memang harus kontradiksi? Apakah ini berpengaruh jika PM resisten atau marketing resisten? Nah, ini Pak mungkin bisa dijawab Pak. Silakan Pak. Ya, ada saatnya memang kita competing challenge ya gitu ya. Competing constraint dengan apa? Teman-teman marketing gitu ya. Tapi ada saatnya kita juga harus mendukung ininya mereka gitu ya. Gitu ya. Jadi marketing dan project harus memerankan peran ya pada pada apa ya? Pada sesuaikan dengan kebutuhannya. Tapi nature-nya seperti itu ya, Pak Makle. Ya, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Ya, ada saatnya memang harus kontradiksi, bermain peran gitu ya, role play ya di depan customer untuk bisa membantu mereka juga memahami gitu ya. Nah, kemudian juga apakah ini berpengaruh jika PM resisten atau marketing resisten? Ya, ya pasti berpengaruh, Pak. Pasti berpengaruh. Makanya begini ya, kesuksesan project itu tadi dari competing constraint itu masih banyak yang bisa mencapai. Tapi kesuksesan project itu masih ada satu level yang lebih atas dari itu, yaitu make the most stakeholder happy. Ya, tapi tidak bisa make all stakeholder happy. Ya, jadi jugglingnya di situ. Kalau kita jadi project manager, ya. Marketing tentunya salah satu stakeholder kita. Customer tentunya juga salah satu stakeholder kita. Kita nggak bisa membuat mereka happy, tapi kita harus berusaha make the most stakeholder happy. Bagaimana caranya? Ya. Nah, itu tidak ada rule of thumb-nya. Contoh dari competing constraint. Mana yang lebih penting? Mana yang kurang penting? Itu situasional sekali. Ya, nggak bisa kita, oh, scope selalu lebih penting daripada cost. Atau lebih penting daripada risk dan seterusnya. Itu betul-betul situasional. Ada saatnya ya, kita harus dari competing constraint itu memprioritaskan scope. Ada saatnya. Tapi ada di situasi lain kita harus prioritaskan cost atau memprioritaskan risk gitu ya. Itu harus benar-benar case by case. Ya, situation by situation. Nah, makanya ada teman saya juga yang bilang gitu ya, bahwa project management ini ada sedikit ya atau mungkin banyak mengenai seni gitu ya. Karena seni itu ada yang bisa dipakemkan, distandarkan, tapi ada juga ruang-ruang atau tempat-tempat atau hal-hal dari bagian dari itu yang merupakan tidak bisa di ini kan gantung dari situasi atau seni tadi ya. Nah begitu Pak Marple dari apa yang pernah saya alami ya itu bagus sekali pertanyaannya. Semoga bisa menjawab. Kalau Bapak mungkin masih ada pertanyaan nanti silakan Bapak tuliskan berikutnya. Oke, Baik. silakan Mas Sidik. Terima kasih Pak Eri. Jadi tadi saya mungkin ingat di awal Bapak menyampaikan analogi bahwa
perannya PM dan marketing itu seperti di mobil ya Pak ya, yang satu ngegas, yang satu ngerem gitu. Tentunya tim marketing atau tim sales nggak akan bisa berani jualan ngebut kalau misalnya remnya blong Pak. Jadi makanya tentunya masing-masing punya role-nya masing-masing di dalam kesuksesan project gitu. Nah, Ya, menarik, terima menarik. kasih. Baik. Berikutnya mungkin pertanyaan berikutnya ya dari ini Ibu Indonesia. Bagaimana tim project management menangani perbedaan komunikasi antar generasi yang berbeda dalam tim project, misalnya kepada tim Gen Z yang saat ini mendominasi di industri bisnis. Apakah ada referensi apa saja langkah-langkah yang diambil oleh Gen Z? Nah, ini mungkin kaitannya lebih ke Ya, perbedaan dari sisi generasi, Pak. Silakan, Pak. terima kasih ya. Pertanyaannya bagus sekali dan sangat hot ini, relevan Bu Inse. Tadi juga saya bahas di Jepang tadi karena selalu ada gap of generation, ada 4 generasi paling tidak kerja dalam waktu yang sama ya. Nah, kita harus memahami karakteristik-karakteristik setiap generasi ya, terutama generasi milenial sama generasi apa namanya Z. Kenapa kok disebut generasi Z? Kemudian itu asalnya dari mana? Asalnya dari generasi Y, generasi milenial. Penemuannya dari sana, ya, generasi Y. Kenapa kok generasi milenial itu disebut generasi Y? Ceritanya Bapak Ibu, ada sekelompok orang, sekelompok anak gitu ya, kalau ditanya jawabannya Y, ya. Kalau ditanya atau disuruh Y, gitu ya. Makanya disebut generasi Y. Maju itu karena generasi Z, mundur generasi X gitu ya. Nah, mengapa kok mereka kalau ditanya itu why? Karena begini ya, generasi milenial itu disebut dengan gadget atau digital pionir, ya. Generasi Z itu disebut dengan gadget atau digital native, ya. Nah, karena generasi sebelumnya, termasuk saya generasi kolonial atau generasi X, saya kolonial, Bapak Ibu, generasi X. Pada zaman saya, itu kalau kita dikasih tahu sama orang yang lebih senior dari kita, itu kita enggak Y, kita G, kita ya. Generasi X seperti itu. Mengapa? Karena pada waktu generasi X itu masih kecil, informasi itu belum banyak, video belum banyak, siaran berita ya, kalau TV hanya TVRI, dan TVRI kalau menyiarkan kota Jogja itu cuman sak cupli aja, nggak seluruh kota Jogja kita bisa ngelihat videonya kalau kita tidak ke sana, datang ke sana secara fisik. Itu generasi saya waktu itu. Makanya kalau ada orang yang lebih dewasa, lebih besar dari saya, entah itu kakak saya, om saya, bule saya, orang tua saya, datang dari kota, kemudian datang menceritakan kepada saya belum ada referensi di bawah sadar saya, di pikiran bawah sadar. Sehingga apapun yang di top down-kan mereka, diceritakan mereka, saya tangkap melalui pikiran sadar, saya masukkan ke bawah sadar masih kosong melompong, sehingga saya menerima saja, nggih, dan percaya. Karena nggak ada referensi untuk membandingkan. Ya. Nah, kemudian generasi milenial, pada saat orang tuanya bekerja, mereka sudah punya gadget. Yang gadget itu kemudian TV-nya bukan TVRI aja. Ya, ada Indosiar, ada SCTV, ada RCTI, udah banyak, dan mereka mengambil, kalau dalam sebuah kota itu mengambil banyak gambar. Sehingga itu dicerna dan disimpan di pikiran bawah sadarnya anak milenial ini. Begitu orang tuanya datang, orang yang seniornya datang bercerita, pikiran bawah sadarnya langsung mengcompare. Kalau itu berbeda, responnya mereka why? Itu. Jadi bukan kesalahan anak milenial, bukan generasi Z lebih native lagi. Ya, itu karena nature-nya mereka. Nature-nya bawah sadar itu seperti itu, selalu membottom up-kan apa yang dimiliki. Kalau itu berbeda, mereka nature-nya merespon why, mengapa? Yang saya punya di bawah sadar saya, datanya bukan seperti itu loh, Mam. Bukan seperti itu loh, Pak. Itu ya. Jadi itu satu. Generasi milenial ini adalah generasi yang orangnya spending money. Kemudian dia value-nya itu ditentukan oleh experience. Kemudian dia orangnya idealis. Kalau generasi Z ya, value-nya itu bukan dari money tapi authenticity. Ya, bukan dari experience tapi authenticity, keautentisan. Ya, kemudian generasi Z ini orangnya ngirit. Generasinya nggak eman uang. Ya, contoh nih. Saya
sering membuktikan. Kalau di tempat-tempat ramai, saya sering nongkrong di Jogja gitu ya, atau di Bali, di Sanur, karena saya bolak-balik sebulan sekali ke Bali gitu ya. Dan waktu di Jogja, saya pas nongkrong di Cafe Logo gitu ya. Cafe Logo itu kafe di eh, Stasiun Tugu. Yang kalau kita pas di ujung kafe itu menghadapnya ke Jalan Malioboro yang di ujungnya yang ada pelangnya Jalan Malioboro. Coba aja kalau Jumat sore sama malam minggu, itu banyak sekali anak-anak milenial yang foto ngantri mereka di bawah pelang Jalan Malioboro itu. Tahu nggak? Mereka itu tidak hanya anak-anak milenial dari Jogja, ada yang dari Bandung, dari Jakarta. Mereka spending money, ya, beli tiket, naik kereta atau naik pesawat, gitu ya, nginep di hotel. Kemudian mereka selfie atau foto di situ supaya apa? Mereka bisa upload di sosial media mereka, mereka supaya dapat pengalaman di komentari teman sosmednya. That's it, pulang mereka, nggak eman uangnya. Karena memang generasinya yang mereka butuhkan adalah experience, ya, experience untuk sesuatu yang value-nya dia di situ. Nah, karena generasi milenial ini kenapa kok dia nggak eman uang, nggak saving money? Karena mereka lahir pada saat orang tuanya tidak mengalami krisis, tidak banyak krisis. 1982 sampai 1996. Oke. Generasi Z lahir 1997 sampai 2012. Ya, rentang waktu segitu itu ada berapa krisis di dunia dan di Indonesia. Ya, makanya mereka saving money. Karena orang tuanya prihatin, kena krisis terus orang tuanya. Oke? Nah, kemudian ya, Bapak Ibu, bagaimana cara menghandle mereka? Ya, jangan banyak menuturi, jangan banyak memberikan komentar, jangan banyak memberikan statement, tapi banyaklah memberikan pertanyaan ke mereka. Ya, contoh anak saya, ya, anak saya generasi Z. Kalau anak saya misalnya disuruh sama orang lain untuk mandi, ayo gini, jawabannya apa? Ntar, karena itu statement, ya, atau ayo belajar, ayo ini, gitu ya. Kamu belajar, kamu mandi, itu statement semua, akan mental. Tetapi kalau kita tanya, contoh anak saya, nak, kamu mau mandi nggak? Oh ya Pak, mau. Ya nanti dia belum berangkat, nggak langsung berangkat. Mungkin 10-15 menit, pertanyaan yang kedua. Ya, kamu mau mandi sekarang atau kapan? Pertanyaan kan, berangkat ya mandi. Oke? Nah itu Bu, pengalaman saya, cara kita mendrive ya, mendrive orang itu bisa dengan pernyataan atau dengan pertanyaan. Yang lebih efektif secara umum adalah dengan pertanyaan. Karena dengan dia menemukan pertanyaan di bawah sadarnya, akhirnya dia akan melakukannya karena itu yang dia ucapkan sendiri. Ya. Nah, seperti itu cara menghandle milenial sama generasi Z. Kurangi Oke. pernyataan, ya. Perbanyaklah dengan bertanya. Kemarin kita ada masalah ini kan? Menurut kamu enaknya bagaimana? Atau baiknya bagaimana? Ya. Nah, kemudian dia menjawab. Setelah menjawab, oke, kamu bisa melakukan itu kan? Ya, kuat. Ya. Jadi mendrive dengan pertanyaan. Oke, menarik sekali Pak Heri. Eh, Ya. Jawaban Bapak. Tentunya sebagai PM juga salah satu skill yang perlu dimiliki adalah menjadi good komunikator gitu ya, baik kepada tim ataupun kepada stakeholder-stakeholder yang lain. Jadi tentunya komunikasi juga sangat penting buat rekan-rekan semua untuk bisa dimiliki. Dan tentunya pembahasan tadi atau jawaban Pak Heri nggak cukup nih, karena kalau misalnya mau lebih dalam lagi, ada banyak mungkin course ataupun pembelajaran yang bisa rekan-rekan lakukan. Oke, baik. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Ayas Azurki. Menurut Bapak, bagaimana dampak positif dan negatif dari WhatsApp Group sebagai media komunikasi dalam proyek? Ini Pak, mungkin Pak, silakan Pak. Oke, ya. Terima kasih ya Pak Yasi Azurki ya. Saya merekomendasikan Bapak Ibu ya, tingkat kolaborasinya tidak hanya dalam hal komunikasi, termasuk pakai sosial media. Anda harus punya tingkat komunikasi dan tingkat kerjaan, itu kolaborasinya itu di satu platform yang sama. Jadi milikilah platform yang tidak hanya untuk kolaborasi dalam hal komunikasi, kemudian Anda masih memindahkan WAG ini nanti ke platform, gitu ya.
Ya, Anda harus punya ya di platform itu untuk komunikasi juga bisa mengenai services WA ini, dan juga dari sisi pekerjaan kertrek. Ya, kalau Anda punya dua sistem WAG, kemudian untuk komunikasi, untuk pekerjaan di platform yang lain dan tidak terintegrasi, ini yang akan membuat repot seperti ini. Ya, jadi kalau saya diminta untuk membuat saran atau merekomendasikan, ya ini memang akan lebih banyak kekurangannya kalau kita pakai WAG, kerentanan ya yang Bapak sampaikan di sini memang betul-betul fakta gitu ya. Jadi kalau untuk proyek, apalagi proyeknya itu kompleks dan besar, milikilah bisnis proses manajemen platform. Ya, bisnis proses manajemen itu bisa disambung ke ERP, bisa disambung ke CRM, gitu ya. Dan kemudian Anda bisa visibility-nya baik verticality dari direktur utama sampai pekerja sampai tim kita yang paling bawah itu akan mendapatkan data yang real time. Kalau kolaborasinya juga sampai ke level pekerjaannya, semua bisa visible, baik horizontal maupun vertikal ya. Kemudian komunikasi juga di situ dan tertrack. Tidak ada yang tadi miss tadi, gitu ya. Dua-duanya ya. Ada punya dua sistem, komunikasinya di WA, pekerjaannya di platform. Nah, akhirnya jadi seperti ini. Gitu ya. Nah, bagaimana supaya BBM Anda juga sefleksibel atau paling tidak mendekati sefleksibel penggunaan BLG. Nah, itu yang pengalaman yang saya pernah alami juga mengenai kendala-kendala menggunakan sosial media, tapi sosial media hanya banyakkan sebatas apa? Sebatas kolaborasi komunikasi, bukan sampai ke pekerjaan dan juga mengenai uh, tools-tools project ya, termasuk juga bagaimana kita nanti men-track dokumen-dokumennya ya, termasuk untuk mempersiapkan auditnya. Nah, kalau WAG gimana kalau pas waktu di audit, kalau masih di WA Group? Ya. Tapi kalau kita punya dokumentasi yang jadi satu dengan platform, ya, termasuk komunikasinya, jadi kita nggak perlu effort tambahan pada waktu mau diaudit. Kalau kayak gini kan pakai WAG gitu ya, dan terpencar-pencar di mana-mana pada saat diaudit kita butuh waktu untuk rekonsiliasi, untuk preparation. Ya, nah itu Pak sharing dari pengalaman saya. Memang saya tidak zaman sekarang nggak recommended ya ada sistem yang tidak terintegrasi, akhirnya terjadi paling tidak miscommunication ini tadi. Baik. Terima kasih Pak Erik. Ya, mungkin tadi saya juga ingat dari materi Bapak menyampaikan ada 5W1, 2H ya Pak ya. Mungkin Ya, dalam hal komunikasi. Jadi eh, berangkat dari 5W1 ke 2H tadi, kita bisa menentukan terus komunikasi apa yang mungkin paling tepat di dalam proyek yang kita kerjakan gitu. Jadi mungkin bisa jadi WhatsApp Group jadi salah satu opsi, tapi belum tentu itu yang terbaik ya, walaupun itu yang tersedia. Seperti itu mungkin ya, tambahan sedikit. oh oke. Ya, terima kasih. Mas Sidik, saya mau nambahkan sedikit ya. Mau nambahkan sedikit, dan Baik, ini silakan, mungkin silakan. Bapak Ibu, teman-teman, tolong sampaikan ke teman-teman milenial sama apa namanya generasi Z ya. Karena begini, manusia itu punya 4 hormon utama. Ya, hormon yang pertama adalah hormon endorfin, hormon kedua dopamin, hormon ketiga adalah serotonin melatonin, hormon keempat adalah oksitosin. Ya. Nah, yang pertama endorfin dan dopamin itu disebut hormon individual. Jadi kita bisa men-trigger hormon itu secara individu, secara pribadi. Oke, tapi hormon serotonin, melatonin, sama oksitosin itu nggak bisa muncul kalau kita nggak ketemu sesama manusia. Ya. Nah, apa dampaknya kalau hormon kita tidak seimbang, serotonin sama oksitosin? Nah, makhluk apa yang hanya punya endorfin sama dopamin? Adalah reptil. Ya, reptil itu hanya punya hormon endorfin sama dopamin. Nah, reptil itu adalah kalau tidak punya serotonin, melatonin sama oksitosin, itu akan jadi bengis, bahkan dia kanibal. Tega sama sesamanya manusia. Sesama sesama makhluk ya. Dalam hal ini reptil. Reptil itu nggak bisa kerjasama, ya. Mereka individu. Tapi kalau mamalia kayak singa, macan gitu ya, kelompoknya mereka bisa diajak berburu bareng gitu ya. Kamu jagain dari sana, aku dari sini, ayo diserang dari sana, dari sini. Mereka bisa yang mamalia itu, karena mamalia punya 4 hormon yang ini. Nah, apa jadinya manusia kalau cuma punya 2 hormon?
ya karena tidak sering ketemu sesama manusia, makanya serotonin oksitosinnya itu jadi bengis. Apa yang terjadi di Amerika? Banyak ya remaja-remaja Amerika yang dia menembaki teman-temannya di kelas atau di gedung bioskop itu karena ketidakseimbangan hormon. Ya, faktor utama tidak seimbangan hormon. Nah, maka dari itu ya kita diciptakan ya itu untuk kita bersosialisasi, kita ketemu ya dengan sesama manusia untuk men-trigger hormon yang dua yang belakang tadi ya, serotonin, melatonin sama oksitosin. Nah, ini mungkin bisa juga diberikan kepada teman-teman yang nanti ini ya memilih atau istilahnya malas untuk pertemuan langsung. Ya, Baik, dampaknya baik, jangka panjang cukup cukup besar fatality-nya. Ya, baik. itu Luar yang biasa sekali, saya Pak ketahui. Eri. Wisdom Bapak Ya, sampai menyentuh hormonal, Pak. Itu di luar dari ekspektasi mungkin rekan-rekan semua dari sisi project management mendapatkan knowledge juga mengenai hal-hal tersebut, Pak. Itu luar biasa sekali. Thank you, ya, Pak Eri. semoga Mungkin kita bermanfaat izin bagi Bapak Ibu. lanjut ya, Pak ya. Silakan, Ada silakan. masih beberapa pertanyaan lagi yang lainnya. Ini ada dari Ibu Anggia Restina, ada pertanyaan berkaitan dengan bagaimana cara handle project yang dari awal handover dari sales sudah terdeteksi kekacauan. Ini eh, gimana Pak? Silakan Pak. Bisa jawab. Oke, yang pertama, pas waktu handover, Ibu membuat apa yang disebut dengan baseline ya, membuat baseline dari handover itu, ya. Kemudian di situ Pak Ibu bisa jelaskan ya, terima kasih nih Bu Anggia. Pertanyaannya ini sangat kontekstual sekali, sering seperti itu ya. Kita kemudian bisa berkomunikasi, apa saja dampaknya, kekacauannya, kemungkinan di mana gitu ya. Ya, anyhow memang harus kita lakukan, tapi dari situ kita sudah tahu ya akan seperti apa, kemudian dari awal sudah kita ini kan. Pada saat kita evaluasi itu jadi baseline-nya. Selesai project gitu ya, kemudian di saat evaluasi kita bisa membuktikan apa yang jadi kita baseline-kan itu memang benar gitu ya. Supaya kita jadi belajar bersama. Jadi tidak hanya personal yang belajar tapi organisasi juga harus belajar gitu ya. Organizational learning. Tidak hanya personal development tapi ada organisasi yang harus di-develop juga. Melalui apa? Melalui kesalahan-kesalahan dan kekacauan-kekacauan ya. Karena guru terbaik adalah pengalaman kita memiliki masalah atau kekacauan yang Ibu bahasakan dengan kekacauan atau mungkin apa ya, kegagalan. Guru terbaik adalah kegagalan. Ya, mungkin kita diajar di kelas ya masih belum terlalu ngeh gitu ya. Kemudian praktek gitu ya. Kalau masih lancar sukses juga mungkin tidak banyak pembelajaran, tapi once kita mengalami suatu kegagalan gitu ya atau kekacauan, pasti kita banyak belajar dari situ. Ya, jadi ajak kita belajar bersama, Bu. Anyhow, ya kita harus menuruti stakeholder yang pengambil decision-nya itu yang harus kita ikutin, jangan dilawan, gitu ya. Walaupun kita di awal harus jelas, ya. Standpoint kita seperti ini, baseline kita seperti ini, handover-nya seperti ini, adanya informasi seperti ini, harganya segini yang seharusnya segitu, gitu ya. Kita declare di awal, dibuatkan dokumen hitam di atas putih. Anyhow, kita harus nurut mengenai siapa decision maker-nya kalau kita masih punya atasan, ya. Nah, setelah itu baru kita belajar bersama. Begitu ya, Bu Oke, Anggi. baik, Semoga bisa menjawab. baik. Terima kasih Pak Lakukan Er. baselining juga di situ, Bu. Oke, oke. Nah, mungkin tadi tambahan ya, tadi belajar dari kegagalan atau belajar dari kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya. Dan mungkin satu tambahan, kita bisa belajar dari kegagalan nggak harus dari kita sendiri yang ngerasain, tapi bisa dari kegagalan orang lain. Seperti yang tadi Orang pada lain. sesi ini disampaikan juga dari Pak Eri kan, dari berdasarkan wisdom Pak Eri selama puluhan tahun mungkin berkecimpung di bidang riset. Oke. Siap. Kita lanjut mungkin ke pertanyaan Pak Rudi Tombi Roma. Ini berkaitan, ini pertanyaan yang cukup sering ditanyakan juga Pak di setiap sesi knowledge sharing mengenai Hmm. project management. Apakah ada Hmm. cara atau acuan untuk bisa menentukan seorang project manager itu bisa handling lebih dari satu project berdasarkan kompetensinya kah Ya. atau pengalamannya kah atau yang lain? Silakan Pak. Hmm. Ya. Oke. Terima kasih, Pak Rudi ya. Pak Rudi Tombi. Pertanyaannya juga sangat kontekstual dan banyak dihadapi ya. Nah, pertama, kita harus membuat leveling project.
ya, leveling project. Yang kedua, kita harus membuat leveling project manajernya. Dulu di tempat saya Pak ada 4 level project manager ya. Ada junior, ya. Junior ini adalah orang yang bisa saja sudah PMP. Kalau dulu di tempat saya PMP itu masuk junior, Pak. Ya. Kemudian kami ada internal sertifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis kami. Jadi kalau project management profesional, ya Bapak Ibu, project management profesional itu adalah professional certification. Padahal di dalam korporasi, apalagi korporasi ini adalah profit oriented, ya, bukan yayasan, ya, itu sertifikasinya nggak cukup untuk profesional. Tapi harus ada business certification untuk project manager. Sesuaikan tailor-made untuk bisnis kita. Di tempat kami dulu ada, ya, kebutuhan bisnis, kemudian itu akan membuat sertifikasi, tapi sertifikasinya levelnya bukan profesional. Jadi Bapak Ibu, kalau kompetensi secara umum ya, kalau PMI itu kan ada leadership, ada bisnis dan strategik, kemudian ada profesional kompetensi, ada 3. Nah, secara umum mirip ya, secara umum itu ada yang namanya human competence. Human competence itu yang saya ceritakan tadi mengenai hormonal, mengenai communication, mengenai apa namanya personality gitu ya, mengenai bagaimana Anda nanti menginfluence orang ya, bagaimana supaya orang itu memutuskan sesuai dengan apa yang Anda inginkan gitu ya. Keputusan itu diambil di bagian tubuh di mana gitu ya, di bagian pikiran sadar atau bawah sadar gitu ya. Kebanyakan salah. Saya tadi juga bertanya, setiap saya bertanya manusia itu memutuskan di pikiran sadar atau bawah sadar. Kebanyakan ngomong manusia memutuskan di pikiran sadar ya. Nah, Bapak Ibu, yang benar adalah tidak ada manusia yang memutuskan di pikiran sadar. Semua keputusan manusia diambil di pikiran bawah sadar. Dan saya bisa buktikan itu. Ya, baik secara research maupun saya ajak Bapak Ibu membuktikan. Kalau nanti face to face dengan saya silakan ditagih. Oke. Nah, ini ya. Kita harus punya leveling project manager. Leveling project manager itu ya ada bisa aja ada experience, ada senior, ada principal misalnya ya. Nah, itu sudah harus diuji tadi ya. Sesuaikan dengan leveling project. Cara meleveling project itu kita masukkan komponen-komponen misalnya ya. Komponennya itu yang jelas ada besaran dari project, faktor risiko seberapa besar, kekompleksitasan, kemudian masalah location dan co-location, itu semua masuk faktor. Nah, pada saat kita mendapatkan project pertama, kita harus ukur dengan template itu atau dengan tools itu. Project itu apakah projectnya kelas A, kelas B, atau kelas C. Which is komponen-komponennya tadi ada ukuran dari nilai project, kompleksitas di sisi customer, kompleksitas di sisi internal, kompleksitas di sisi project, kemudian risiko seberapa besar, akhirnya ketemu classing tadi, kelas A, kelas B, atau kelas C. Nah, untuk project yang kelas A, karena risikonya besar, sifatnya kompleks, customernya sulit, banyak kita uncertainty atau unknown, harusnya tidak dirangkap. Ya, harusnya dedicated project manajernya. Kalau itu kelas A, ya. Nah, kemudian kalau misalnya project itu kelas B, ya, kelas B harusnya bisa dirangkep. Apakah merangkepnya satu orang bisa 2 atau 3, tergantung situasional di industri masing-masing. Mungkin kelas B-nya di industri A hanya bisa ngerangkep 2, satu project manager. Mungkin di industri retail atau industri yang lain, misalnya industri B, bisa satu project manager yang misalnya kelasnya levelnya adalah senior, itu bisa menghandle lebih dari 2 untuk kelas B dan seterusnya. Ya, itu harus kita buat. Jadi kita pertama harus membuat leveling project itu, classing ya, classing project, kelas A, kelas B, kelas C, atau mungkin Anda perlu 4 kelas. Kalau memang rentang dari kompleksitas dan nilai project Anda cukup jauh, ada project yang relatif kecil dan ada project yang besar sekali, Anda harus membuat classing. Ya. Kemudian kita juga harus membuat leveling project manajernya. Dari sisi tadi knowledge-nya seperti apa yang diuji certification business tadi, ada knowledge, ada certification, ada skill, ada pengetahuan mengenai standarisasi di customer, ada pengetahuan mengenai bisnis, mengenai produk, mengenai macam-macam, disesuaikan dengan kebutuhan bisnis di setiap industri. Kemudian dari situ baru kita bisa mapping.
project manager dengan kelas project yang kita miliki. Sehingga dari situ berjalannya waktu kita jadi akan lebih tahu, oh ternyata di perusahaan kita ini project manager yang senior untuk kelas B itu bisa ngerangkap sampai 3 loh. Nah, itu dengan diuji, ya, gitu. Atau Oke. mungkin sampai 2 saja, gitu ya. Tapi logiknya seperti itu ya, logiknya seperti itu. Kalau project besar dan kompleks, kelasnya adalah kelas A, atau project ini adalah project red project yang sangat penting, sangat kritis, sangat kritikal gitu ya, atau top 3-nya project di perusahaan Anda, ya project manajernya kalau bisa ya dedicated, kalau enggak nanti customernya juga marah, sedang kita undang meeting, nggak bisa Pak, saya lagi tabrakan dengan meeting customer yang lain, kan nggak lucu gitu ya, customer juga nggak akan terima, dan istilahnya image-nya kurang bagus gitu. Baik. Oke, terima kasih Pak Eri untuk jawabannya. Ya, saya rasa sudah menjawab ya, Pak Rudi, untuk pertanyaannya. Baik, mungkin saya izin lanjut karena masih ada beberapa pertanyaan lain, Pak. Berikutnya dari Pak Abdul Gofur, terkait dengan scope trip. Ini ada 3 pertanyaan turunannya, Pak. Tapi secara umum mungkin Bapak bisa berikan jawaban berkaitan dengan scope trip, Pak, dan mungkin langkah-langkah untuk menghadapinya. Oke, mengenai scope creep ya, seringkali menjadi challenge. Terima kasih Pak Abdul Ghafur ya. Nah, ini juga sangat relevan juga ya, valid. Scope creep seringkali menjadi challenge yang signifikan dalam proyek-proyek konsultansi dan advisory services. Terutama ketika klien mengalami perubahan kebutuhan untuk pandangan selama proses berlangsung. Ya, based on your experience, Pak Eri, bagaimana cara terbaik untuk mengelola ekspektasi klien agar perubahan ini tidak mengganggu timeline dan anggaran proyek yang sudah disepakati. Nah, ini baru saja ya, saya baru dalam tahap negosiasi di perusahaan yang eh, mungkin ya cukup ini juga cukup perlu dibantu juga dari sisi lain, dan mereka karena sudah meng-hire Big Five ya, dananya sudah banyak terserap ke sana, tapi anyhow proyek harus jalan. Akhirnya kita pakai membuat phasing ya, phasing, fase by fase. Jadi kita buatkan fasenya ya. Kita tawarkan dengan, oh itu bisa dengan fase selanjutnya. Kita fokus dulu ke fase yang sekarang. Jangan lupa kalau dalam hal setiap phasing atau baselining atau scoping Bapak Ibu, selalu Bapak Ibu cantumkan included excluded tadi ya. Ya, bagaimana cara terbaik untuk mengolah ekspektasi? Kita bisa tawarkan fase base. Ya. Kalau perubahan bisa nggak Pak? Kita tidak embeddedkan ke sini, karena kalau embedkan ke sini kita juga perlu tambah resource, dan ya buatlah apa yang alasan yang value proposition-nya bisa diterima gitu ya sama customer. Kita tawarkan untuk fase yang selanjutnya ya, fase berikutnya. Apa pendekatan yang Bapak gunakan untuk memastikan bahwa setiap perubahan pada skop tetap dalam kendali dan tidak berujung pada eskalasi biaya atau masalah manajemen stakeholder ya. Oke. Nah, pendekatan saya ya, dalam hal ini adalah tadi dari awal kalau kita sudah masuk included excluded Pak ya, kita sudah jelas di included excluded, nanti kalau ada perubahan kita nge-tracknya akan lebih mudah ya, akan lebih mudah. Nah, kemudian kita bisa pastikan apakah permintaan perubahan itu satu ya, important, signifikan buat mereka. Kalau satu important dan signifikan buat mereka, kemudian kita hitung biayanya berapa. Oke, kalau signifikan buat mereka dan misalnya biayanya nggak terlalu tinggi, ya, biayanya nggak terlalu tinggi. Tadi kita bisa berusaha untuk bisa membuat the most stakeholder happy. Contoh nih ya, contoh. Anda bisa bisa memanage, ada 14 atau 15 strategi untuk memanage stakeholder nih. Salah satunya adalah trade off, Pak. Salah satunya adalah trade off. Contoh nih ya, contoh. Jadi customer yang saya sedang negosiasi ini, mereka uangnya terbatas, kemudian the show must go on, mereka sangat perlu sekali gitu ya. Kemudian di sisi lain mereka mengadopsi adalah harus
mengadopsi apa yang disebut dengan compliance yang paling tinggi saat ini di dunia yang saya tahu, ya, yaitu SOX compliance namanya. Ya, yang saya tahu compliance yang paling tinggi di dunia itu bukan ISO, Bapak Ibu. Menurut saya ya, dan menurut teman-teman yang lain, namanya SOX compliance, SOX compliance. Nah, kemudian karena SOX compliance ini sangat rigid sekali, sangat detail dan perlu audit, kami men-trade off-kan dengan apa? Dengan workshop untuk preparation audit. Ya, di mana kita hanya apa? Hanya modal pengetahuan dan ya mungkin waktu 1 hari lah. Bisa kita jadikan trade off untuk negosiasi. Kita bilang di situ for free gitu ya, tapi harga tidak turun. Misalnya, ya mereka happy karena mereka ada suatu kebutuhan yang signifikan dan important sekali. Karena kalau enggak, mereka enggak misalnya enggak lulus, cukup cukup besar biayanya untuk membuat atau melakukan preparation SOX compliance itu. Nah, kebetulan sekali saya pernah diaudit dari SOX compliance dan saya juga pernah memberikan materi mengenai SOX compliance ini di perusahaan yang salah satu terbaik di Asia gitu ya. Nah, mereka mau menggunakan SOX compliance ini in the waktu itu ya, in the 5 years dari waktu saya memberikan materi itu. Nah, kebetulan saja saya waktu itu di perusahaan, waktu saya bekerja, saya jadi auditinya dari SOX compliance yang dari US itu. Jadi walaupun dulu juga nggak apa ya, maksudnya nggak tidur gitu ya untuk prepare itu, tapi ya akhirnya bisa jadi sesuatu yang valuable, paling tidak untuk trade off. Ya, jadi tekniknya bisa trade off. Tadi Pak ada 14 atau 15 strategi untuk mengengage atau memanage stakeholder ini termasuk customer ya. Jadi nanti kalau misalnya ada waktu saya bisa sharingkan mengenai strategi ini, salah satunya yang tadi adalah trade off. Oke, oke. Terima kasih Pak Eri. Nah, tentunya tadi masih banyak yang ingin disampaikan. Bisa nanti mungkin bisa langsung discuss dengan Pak Eri ya, karena waktunya juga terbatas ini. Dan untuk pertanyaan ketiga dari Pak Abdul juga saya rasa sudah terjawab dengan tadi Pak Eri share mengenai pengalaman ya, Pak Eri. Ini izin bisa dilanjutkan, masih ada kurang lebih waktu sekitar 15 menit lagi ya untuk kita. Masih ada 5 pertanyaan Pak yang perlu kita address. Ini pertanyaan berikutnya dari Pak Bungsu Sinabutar. Jika tim proyek bekerja dalam remote area, bagaimana tips and trick untuk membuat komunikasi yang efektif, Pak? Mungkin Bapak ada pengalaman, Pak. Maaf, sampai mana tadi Pak Bungsu ya? Iya, betul, Pak. Pak Pak Bungsu Bungsu. Sinabutar ya di situ ya. Oh, terima kasih Pak Bungsu sudah hadir. Pak Bungsu kayaknya sering nyolek-nyolek saya di LinkedIn kalau nggak salah ya, atau di Facebook. Nggak asing nama Pak Bungsu. Terima kasih Pak. Jika tim proyek bekerja dalam remote area, bagaimana tips dan triks untuk membuat komunikasi yang efektif? Saya pernah terisolasi di Rantau Prapat Bapak Ibu. Tahun 90 berapa ya? 97 ya, belum ada handphone di sana. Oke, bagaimana tips dan trik untuk membuat komunikasi yang efektif? Oke, nah, komunikasi yang efektif, Pak Bungsu, ya kalau kita ngomongin communication, Bapak Ibu, itu 7% dari verbal, 93% dari non-verbal. Dan non-verbal ini adalah komunikasi yang tertulis. Ya, jadi Bapak harus membuat project management plan, ya dokumentasi yang baik, yang detail sehingga timbul apa? Common ground atau common understanding. Nah, ini strategi memanage stakeholder yang kedua. Tadi kan sudah ya mengenai trade off. Yang kedua common ground. Kenapa kok common ground? Ya, common ground ini bisa memicu oksitosin, Bapak Ibu. Jadi ada dua yang bisa memicu oksitosin. Pertama, cari kesamaannya, common ground-nya. Nah, pada saat orang itu oksitosinnya keluar, dia akan lebih mudah paham, lebih bonding, ya, lebih mudah fokus, lebih mudah konsentrasi dan trust ke kita. Jadi kalau Bapak Ibu ingin di-trust orang, tetapi Bapak Ibu tidak tahu caranya men-trigger oksitosin di dalam orang itu untuk keluar, ya akan sulit untuk di-trust. Ya. Nah, komunikasi tadi Bapak Ibu untuk menginfluence yang paling powerful adalah komunikasi bawah sadar, bukan komunikasi sadar. Ya. Di mana komunikasi bawah sadar itu salah satunya metodenya dengan tertulis. Ya.
Jadi Bapak Ibu harus kuat di dokumentasi kalau Bapak Ibu jadi project manager. Ya, sekomprehensif mungkin yang harus ini. Karena itu menciptakan common ground. Kalau misalnya kita verbal, ya, kita orang yang sama, kita ngomong sama orang A, besok ngomong sama orang B, pasti ada selisih. Walaupun yang kita sampaikan kita usahakan sama, ya, pasti ada diskrepensi. Walaupun kita juga yang ngomong. Di situasi yang berbeda, waktu yang berbeda dengan orang yang berbeda, itu bisa berbeda. Untuk itu, kuatkanlah di mengenai tertulis, komunikasi tertulis. Ya, jadi Pak Bungsu, cara paling efektif untuk kita membuat komunikasi di remote area itu adalah sebelum berangkat bekali dengan dokumen yang lengkap, tertulis, dan sebelum berangkat usahakan semuanya common ground-nya sama, ya, common understanding-nya sama melalui itu. Nah, nanti sisanya kalau masih ini baru terpaksa pakai media yang memang bisa menjangkau di remote area itu bagaimana. Contoh nih, contoh yang dulu ya. Dulu pernah proyek di Timur Timur juga pada saat konflik ya, saat-saat mau merdeka gitu ya. Nah, kalau dulu waktu itu kami bekerja sama dengan militer, ya, bekerjasama dengan militer. Dengan militer di tempat kita karena ini kita punya proyek di sana, kepentingan kita bisa ngomongin ini salah satu kepentingan negara gitu ya. Kemudian salah satu kita memanage berkomunikasinya untuk keamanan, untuk ini kita kerjasama dengan militer waktu itu yang memang bertugas di sana di Timur Timur waktu itu. Ya, nah itu bisa juga mengenai meminjam channel komunikasi yang mereka punya gitu ya. Mereka punya channel komunikasi khusus gitu ya. Mungkin kita bisa nitip orang yang sana pada saat-saat tertentu, hari apa untuk datang ke markas itu untuk bisa misalnya minjam channel komunikasi hanya untuk berkomunikasi 2-3 menit misalnya untuk konfirmasi. Tetapi kita dari awal mereka juga sudah tahu bahwa kita minta tolong atau bekerja sama, mungkin ada MOU atau seperti apa. Nah, itu juga cara lain. Ya, yang pernah waktu itu saya mengalaminya tahun berapa ya? 96 97 lah. Ya, 96 97 di Timur Timur waktu itu apa? Kalau nggak salah udah referendum ya waktu itu ya sudah merdeka. Atau baru saja mereka karena hangat-hangatnya tahun 92 waktu itu kan. Nah, begitu Pak Bungsu semoga bisa memberikan ide gitu ya. Ya, Oke, selanjutnya baik. Pak Sidik, Terima kasih silakan. Pak Eri. Mungkin saya izin untuk memilih pertanyaan yang cukup terkait dengan topik hari ini ya. Untuk yang dari Pak Hapsoro. Dari 13 item yang disampaikan tadi, hampir separuhnya adalah berkaitan dengan communication management. Padahal technical dan cost menjadi penyebab gagalnya proyek terbesar dalam mega project. Bagaimana tanggapan Bapak? Ini Pak Eri juga pasti punya pengalaman dengan mega project, Pak. Silakan, Pak. Oke, ya. Nah, satu ya, kalau kita ngomongin mengenai mega project, sekali lagi pastikan bahwa the right man on the right place. Itu satu ya. Jadi project manajernya juga harus yang mega, itu yang pertama. Ya, yang levelnya prinsipal ya. Itu satu. Yang kedua, ya, mengenai technical dan cost menjadi penyebab gagalnya proyek terbesar dalam mega project. Nah, ini tadi ya, pengalaman saya yang masalah included excluded ini apalagi di mega project itu benar-benar harus menjadi detail ya, menjadi detail ya. Di samping kita bagaimana kita membuat requirement tadi, requirement, kemudian BBS urutannya sampai ke dalam WP ya, work package, kemudian kita schedulekan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang sering kita lupa adalah milestoning kalau dalam schedule ya, schedule. Milestoning. Milestoning itu penting. Milestoning itu idealnya antara 5 sampai 10% dari work package. Supaya kita mudah untuk nanti memonitor dan mengontrolnya. Ya. Nah, scope technical dan juga cost menjadi penyebab gagalnya proyek. Nah, sering sekali mega project itu
cost-nya itu overrun gara-gara cost consumable budget itu dipakai untuk menanggulangi risiko karena tidak punya risk cost atau risk budget. Ya, saya sering mengkonfirmasi ke teman-teman ya, baik itu di PLN, di Pertamina, di kelas-kelas project management, saya bertanya, Bapak Ibu, apa challenge Anda terbesar dalam project? Oh Pak, over budget. Terus kemudian saya tanya, apakah Anda punya risk budget? Oh enggak Pak. Kalau Anda nggak punya risk budget, apakah Anda berasumsi bahwa proyek Anda tidak berisiko? Oh ya jelas berisiko Pak. Nah kalau nggak berisiko, kalau itu berisiko, kalau Anda nggak punya risk budget, kalau risiko itu terjadi, Anda mau menanggulangi itu ngambil biayanya dari mana? Ya dari consumable Pak, apa dari budget, istilahnya mereka budget nggak. Jadi budget itu ada consumable budget, ada non consumable budget, ya. Consumable budget itu ada 15 item consumable budget, ya, ada 15 item. Kemudian non consumable budget itu ya adalah risk budget. Nah, sebabnya sebagian besar apalagi project mega project termasuk juga kereta cepat kita Bapak Ibu itu tidak propernya risk management yang tadi. Yang akhirnya risiko itu terjadi, kemudian project manajernya menanggulanginya dengan mengambil dari budget istilahnya, atau kalau terminologi saya adalah consumable budget yang harusnya membeli material, membeli resources untuk reward and recognition, opportunity cost dan segala macam itu bagian diambil untuk menanggulangi risiko sehingga proyek gagal karena over budget di situ. Ya. Nah, ini Pak ya, Pak Kacu Absoro ya, terima kasih sangat valid sekali ya mengenai opini Bapak ini dan pengalaman saya untuk mega project dan juga mengenai technical scope dan cost itu seperti itu ya. Biasanya untuk technical scope dan untuk estimasi cost untuk consumable budget itu kebanyakan kalau tidak banyak risiko yang muncul itu ya deviasinya nggak terlalu banyak. Kalau memang benar ya proper untuk orang yang membuat atau solution analisnya atau solution manajemennya, solmannya itu orang-orang yang memang secara teknikal memadai untuk membuat scoping teknikal dan juga mengestimate cost. Ya, kalau memang proper dari awal ya. Nah, itu masalahnya karena memang orangnya enggak the right man on the right place untuk scope sama cost sama schedule dalam estimasi. Yang kedua, mungkin mereka mengestimasikan semuanya dan bagus, tetapi meledosnya di risknya. Ya, akhirnya sebagian uang yang di budget itu dipakai untuk menanggulangi risiko sehingga akan jadi over budget juga. Nah, seperti itu Pak Kecu ya. Kalau sudah orangnya tepat, orangnya mumpuni gitu ya, biasanya diskrepensinya nggak banyak, tetapi juga kalau risk manajemennya jalan dan ada risk budgetnya gitu ya. Kalau nggak punya juga ya, walau sebaik apapun mengenai technical scope dan estimasi cost-nya setepat apapun ya, kalau uangnya dipakai untuk menanggulangi risiko ya tetap akan over budget juga. Baik. Thank you Oke, nah Pak semoga bisa Heri. membantu Pak Kecu. Ya. Ya, dari jawaban Bapak mungkin highlight-nya ada pada aware terhadap risk Pak ya, dan bahwa risk itu juga penting untuk kita prepare dan kita manage dengan baik dalam project. Baik, mungkin saya izin karena waktunya juga tinggal terbatas ya, jadi saya akan pick satu pertanyaan lagi dan mohon maaf bagi rekan-rekan yang sudah bertanya dan belum sempat terjawab, mungkin bisa nanti di luar dari sesi ini bisa langsung ditanyakan kepada Pak Eri, mungkin bisa connect via LinkedIn gitu ya, juga supaya nanti ke depan juga ada koneksi dan bisa berdiskusi juga dengan Pak Eri. Satu pertanyaan terakhir Pak, mungkin saya pilih dari Pak Nizar Putra Pratama berkaitan dengan menghadapi stakeholders yang terkesan ogah-ogahan karena proyeknya pesan yang penting jalan dan anggaran terserap. Bagaimana supaya proyek ini tetap bisa sukses, Pak? Silakan, Pak. Pertanyaan terakhir Ya, malam ini. bagaimana kita mengengage tadi ya, mengengage stakeholder ini masalah stakeholder lagi. Saya bilang tadi ada sekitar berapa? 14 atau 15 strategi ya. Nah, mungkin kalau misalnya nanti ada prank lagi, bisa saja kita membahas mengenai strategi
bagaimana menghadapi stakeholder atau mengengage stakeholder termasuk yang ogah-ogahan tadi ya. Nah, kalau seperti itu Bapak Ibu ya, biasanya dari 14 stakeholder engagement strategi itu ya salah satunya adalah education ya, education. Ada mengeducation stakeholder. Terus kemudian membuat mereka terlibat ya, membuat mereka terlibat, kemudian kita libatkan misalnya dengan kita meeting atau kita datangin secara personal kemudian ngobrol atau questionnaire gitu ya. Itu teknik-teknik bagaimana mereka terlibat. Kemudian secara sistem, itu secara individu ya, personal. Secara sistem seperti yang saya presentasikan tadi. Buatlah suatu sistem ya. Contoh nih ya, sistem yang tadi adalah membuat apa? Bisnis proses yang di situ atau metodologi project yang di situ ada namanya misalnya project gate atau business decision point. Yang stakeholder itu harus ikut terlibat dalam meeting untuk mengambil keputusan di setiap fase atau setiap grup prosesnya life cycle-nya project. Itu membuat sistemnya. Kemudian juga membuat struktur organisasinya yang di mana stakeholder itu namanya muncul dan posisinya muncul di setiap organisasi struktur organisasi yang kita buat, di mana struktur organisasi yang kita buat itu mau disebarkan kemana nama dia ada. Mau internal, mau eksternal, terhadap customer, terhadap regulator, gitu ya. Nama dia itu ada. Jadi mau nggak mau, kalau namanya dia ada, nanti kalau misalnya ada assessment, ada inspection, ada audit, ya itu beliau ini pasti akan juga aware atau mendapatkan bagian sebagai auditing. Ya, jadi dari secara personal ya nanti kita bisa lanjutkan dengan misalnya strategi mengengage atau menghadapi stakeholder ini lebih detail lagi, ada 14 atau 15 saya lupa. Kemudian secara sistem kita membuat sistemnya ya dengan bisnis proses ya, project proses atau metodologi, kemudian di struktur organisasi, di setiap dokumen, di setiap misalnya project management plan gitu. Tuliskan namanya dia tuh misalnya to-nya ke stakeholder tersebut atau information copy-nya ke dia. Ya, ada namanya dia di setiap dokumen yang resmi seperti misalnya project charter, kemudian project management plan, kemudian reporting ya. Reporting misalnya berkala itu, kemudian struktur organisasi. Selalu munculkan dia itu bagaimana supaya menghadapi atau mengengage mereka itu by system gitu ya. By personal tadi questionnaire, educating gitu ya. Ya, kemudian over communication, ya komunikasi yang terus-menerus. Nah, itu sudah berapa? Itu termasuk yang 15 strategi engagement yang saya sebutkan tadi. Di samping yang trade off tadi ya. Begitu Pak Sidik, Pak Nisar, terima kasih. Semoga bisa membantu untuk smooth landing-nya dan semoga betul-betul smooth landing. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri. Ya, mohon maaf buat rekan-rekan yang lain yang sudah bertanya karena waktu juga sudah hampir mendekati jam 9 malam, jadi kita cukupkan dulu untuk malam ini. Nah, mungkin sebelum nanti saya closing statement, saya serahkan lagi Pak ke Pak Heri untuk ada closing statement mungkin Pak dari Bapak dan mungkin kalau misalnya nanti kedepannya dari para peserta ada hal-hal yang ingin didiskusikan lagi ke Bapak, mungkin bisa melalui channel apa Pak? Silakan Pak. Oke, jadi baik Bapak Ibu teman-teman semua, ya terima kasih banyak sudah belajar bersama saya. Saya juga banyak belajar dari Bapak Ibu semua melalui pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Semoga ini bermanfaat, ya. Semoga Bapak Ibu semakin sehat dan sukses selalu, ya. Jadi silakan saja feel free Anda mau menghubungi saya lewat website saya bisa, lewat Facebook saya, lewat LinkedIn saya gitu ya. Feel free saja, saya dengan senang hati kalau bisa mensupport atau memfasilitasi gitu ya untuk pembelajaran Bapak Ibu semua. Karena saya berpesan dan closing statement saya adalah work harder on yourself than you do on your job gitu ya. Jadi kita harus bekerja ya lebih keras di dalam diri kita daripada kerjaan kita ya. Kalau kita fokus untuk selalu lebih baik tiap hari ya, dari waktu ke waktu ya mungkin kita akan tidak terlalu khawatir untuk menghadapi pekerjaan-pekerjaan kita yang sulit dan
kompleks. Jadi bagaimana kita bisa belajar how you learn fast, ya. What you learn itu tidak seimportan dari how you learn, ya. Pastikan Bapak Ibu bisa belajar fast track, gunakanlah eh, apa namanya Pareto 20% bisa menghasilkan 80%. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dalam keadaan yang sehat dan sukses. Terima kasih waktu dan tempat saya Oke, kembalikan ke Mas Sidik dan baik, juga terima kasih kepada Pak Mas Raisuli dan juga PMI ya, Chapter Indonesia. baik Terima Pak kasih Mas. Heri, Monggo. terima kasih banyak untuk closing statement-nya. Sangat-sangat luar biasa sekali sesi pada malam hari ini. Tak terasa sudah hampir 2 jam kita bersama belajar bersama dengan Pak Heri, mendapatkan apa namanya knowledge baru, wisdom gitu ya, kebijaksanaan yang tentunya ini suatu hal yang priceless kalau menurut saya, nggak bisa didapatkan dengan duduk di bangku kuliah karena ini semuanya materi-materi yang sangat-sangat aktual dan langsung didapatkan dengan terjun ke lapangan untuk mengerjakan proyek. Nah, saya juga mungkin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Eri mewakili dari PMI Indonesia Chapter atas kesediaannya untuk sharing pada malam hari ini. Kemudian juga terima kasih banyak kepada semua rekan-rekan yang sudah hadir pada malam hari ini bersama-sama belajar bareng ya dengan PMI Indonesia Chapter. Nah, sebelum kita tutup mungkin saya panggil Mas Raisuli untuk bisa memfasilitasi kita foto bersama Pak untuk Oke, menjadi dokumentasi pada malam hari ini. Silakan Mas terima Rais. kasih Pak Eri. Terima kasih semua yang sudah hadir. Mungkin kita seperti biasa ya untuk foto bersama. Pak Eri mungkin bisa di stop Pak share screen. Oh ya, sebentar ya. Sudah? Sudah, terima kasih Pak. Oke, silakan dibuka kameranya teman-teman di sini. Oke, 1, 2, 3. Oke, 2 page lagi ya. Ada banyak sih sebenarnya. Luar biasa malam ini lebih 200 orang yang hadir ya. Dan bertahan sampai 190-an ya. Luar biasa. Saya padahal bukan nonton timnas ya, cuma tetap Ya. semangat terus. Ini waktu-waktu nonton timnas kemarin di hari Selasa ya. Ternyata belajar project management Iya. juga sama serunya seperti nonton timnas. Iya. Terima kasih, kita beruntung banget malam ini kehadiran Pak Eri di sini. Oke, terima kasih Pak Eri udah support pranks, banyak Sama-sama banget Bapak yang Ibu kita semua, teman-teman. dapatkan malam ini. Oke, terima Ya, kasih juga semoga untuk peserta. bermanfaat. Oke, Sampai ketemu lagi di pranks berikutnya ya. Demikian dari baik. saya. Terima Selamat kasih malam Ya, Pak teman-teman terima semua. kasih Bapak Edi. Ibu. Terima Sehat kasih. sukses Baik. selalu Terima kasih semuanya. semua. Terima kasih. Mas Terima Sidik, kasih Pak mohon Edi. izin ya, sama-sama Bu. Bapak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Eri. Sampai ketemu Sama-sama lagi. Mungkin Pak. kita bisa Makasih Pak kolaborasi Eri. di event-event lain, Pak. Sama-sama Kayak siap. Cymex tuh. Nanti siapa tahu sampai tahun depan kalau mau kolaborasi kita bisa. Ya, siap Pak. Ya. Siap, siap. Terima kasih Pak Eri. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Terima Eri. kasih juga sudah hadir. Sama-sama. Terima kasih semua. Ya, Om Terima Rian. kasih Bu Dewi. Ya, Oke, mungkin teman-teman semua sini saya izin tutup ya ruangannya. Terima kasih Pak Eri. Baik, mari. Terima kasih sama-sama semuanya. Pak Terima Resuli. kasih Terima sekali kasih. lagi, Eri. Ya.